Kisah Santa Johanna Francisca de Chantal. Johanna dilahirkan di Dijon, Prancis pada tahun 1572. Ayahnya adalah seorang yang saleh. Ia mengasuh anak-anaknya dengan baik setelah kematian istrinya. Johanna amat dikasihi oleh ayahnya. Kemudian Johanna menikah dengan Christopher Baron de Chantal. Johanna dan Christopher saling mengasihi dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Tuhan mengaruniakan 6 orang anak kepada mereka, namun hanya 4 yang bertahan hidup. Johanna menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengasihi suaminya serta anak-anaknya dengan segenap hati. Kemudian tiba-tiba saja suatu kemalangan besar menimpa keluarga bahagia ini. Christopher Baron secara tak sengaja tertembak oleh seorang teman yang pergi berburu bersamanya. Ketika suaminya meninggal dunia, Johanna amatlah sedih. Namun, ia mengampuni orang yang menyebabkan kematian suaminya itu. Dan bahkan ia menjadi ibu baptis bagi anak orang tersebut. Dalam kesehariannya, Johanna memohon kepada Tuhan agar mempertemukannya dengan seorang imam yang kudus untuk membimbing hidupnya. Sementara itu, ia berdoa dan membesarkan anak-anaknya. Ia juga mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, serta menghibur mereka yang diambang ajal. Salah satu cara Johanna membagikan berkatnya adalah dengan memberikan roti dan sup secara pribadi kepada orang miskin yang datang ke rumahnya. Seringkali orang yang baru saja menerima makanan darinya akan berpura-pura pergi, lalu berkeliling rumah dan mengantri untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Dan ketika ia ditanya mengapa ia membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja, Johanna pun berkata, "Bagaimana jika Tuhan menolak saya ketika saya kembali lagi dengan permintaan maaf yang sama?" Dan ketika ia berjumpa dengan Franciscus de Sales, ia segera mengetahui bahwa orang ini adalah orang kudus yang diutus oleh Tuhan untuk membimbingnya. Namun masalah-masalah mulai membuka hati Johanna akan kerinduannya kepada Tuhan, dan ia mencari Tuhan dalam doa dan kehidupan spiritual yang mendalam. Komitmennya kepada Tuhan mengesankan Franciscus dari Sales, uskup yang menjadi direktur dan juga sahabatnya. Persahabatan mereka dimulai bahkan sebelum mereka bertemu, karena mereka sudah melihat satu sama lain dalam mimpi dan berlanjut melalui surat sepanjang hidup mereka. Dengan dukungan Franciscus, kemudian Johanna mendirikan ordo visitasi bersama dengan 3 teman lainnya. Ia juga menerima wanita yang ditolak oleh ordo lain karena kesehatan atau usia yang buruk. Ia bahkan menerima wanita yang berusia 83 tahun. Ketika orang-orang mengkritiknya, Johanna kemudian berkata, "Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya sendiri suka orang sakit. Saya ada di pihak mereka." Hal itu dikarenakan bahwa ia percaya orang harus memiliki kesempatan untuk menjalani panggilan mereka terlepas dari kesehatan mereka. Johanna masih seorang ibu yang setia. Ia terus-menerus khawatir pada anak-anaknya, terlebih pada salah satu putrinya yang selalu bermasalah. Putrinya tersebut akhirnya meminta bimbingan spiritual seperti yang dilakukan orang lain, termasuk seorang duta besar dan saudara laki-lakinya yang seorang uskup agung. Nasihatnya selalu mencerminkan pendekatannya yang sangat lembut dan penuh kasih terhadap spiritual. Suster Johanna mengatakan, "Jika Anda jatuh, bahkan 50 kali sehari, tidak pernah dengan alasan apapun yang mengejutkan atau mengkhawatirkan Anda. Sebaliknya, dengan lembut, kembalikan hati Anda ke arah yang benar
dan praktikkan kebajikan yang berlawanan. Sepanjang waktu, ucapkan kata-kata cinta dan kepercayaan kepada Tuhan. Setelah Anda melakukan 1000 kesalahan, sama seperti jika Anda melakukan 1 kesalahan. Begitu kita merendahkan diri karena kesalahan yang Tuhan izinkan untuk kita sadari dalam diri kita, kita harus melupakannya dan maju terus. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1641, pada usia yang ke-69 tahun, Suster Yohana wafat. Dalam jejaknya, kita telah diberitahu rahasia kebahagiaannya adalah menemukan diri sendiri, menemukan cinta, menemukan pekerjaan yang tepat. Yohana percaya rahasia kebahagiaan ada pada kehilangan, dalam tanda kutip, bahwa kita harus melemparkan diri kita ke dalam Tuhan seperti setetes air ke laut. Dalam keheningan diri kita sendiri di samudra kebaikan ilahi. Saat Yohana menasehati seorang pria yang menulis kepadanya tentang semua penderitaan yang ia derita untuk kehilangan semua hal ini di dalam Tuhan. Kata-kata ini menghasilkan efek yang begitu besar dalam jiwa, sehingga pria itu menulis bahwa dia sepenuhnya tercengang dan terpesona dengan sukacita, seperti yang dinasehati oleh Suster Yohana yang mengatakan, hari ini ketika ada pikiran atau kekhawatiran muncul dalam pikiran, kirimkan mereka ke lautan kasih Tuhan yang mengelilingi Anda dan hilangkan di sana. Jika ada perasaan yang masuk ke dalam hati Anda, kesedihan, ketakutan, bahkan kegembiraan atau kerinduan, kirimkan itu ke lautan kasih Tuhan. Akhirnya, kirimkan seluruh diri Anda seperti setetes ke dalam Tuhan. Tidak ada masa lalu yang tidak ada masa depan di sini atau di sana. Hanya ada lautan Tuhan yang tak terbatas. Itu adalah kata bijak dari Santa Yohana Francisca de Chantal. Suster Yohana kemudian dibeatifikasi pada tanggal 21 November 1751 di Roma oleh Paus Benediktus ke-14 dan dikanonisasi pada 16 Juli 1767 di Roma oleh Paus Clemens ke-13. Hari rayanya adalah 12 Agustus. Ia adalah pelindung orang-orang yang terlupakan, masalah mertua, kehilangan orang tua terpisah dari anak-anak dan janda. Demikian kisah dari Santa Yohana Francisca de Chantal. Ia adalah salah satu santa yang sanggup memaafkan orang lain yang telah menembak suaminya hingga suaminya wafat. Namun, ia melemparkan seluruh dirinya ke dalam tangan Tuhan. Sanggupkah kita sama seperti Santa Yohana ini? Dan ada salah satu kata bijak dari Santa Yohana yang sangat menginspirasi saya, yang berbunyi, "Pegang matamu pada Tuhan dan tinggalkan perbuatan padanya." Itu semua yang harus kamu khawatirkan. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi iman kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.